Masih banyak pertanyaan tajam dari Pak Triandika ke Bang Freddy yang belum terjawab, tapi sepertinya mau langsung ditanggapi, mau langsung ditambah sama Prof. Wiwi. Silakan, Boleh Prof. lanjut ya, Bang Freddy. Ya, projo ini kan menarik ya. Tadi itu kita diberikan apa ya, asbabun nuzulnya projo, meskipun ada kesenjangan ya. Kami ini kan masyarakat, ada kesenjangan antara apa yang Anda jelaskan dengan realitasnya. Bagaimana menjelaskan apakah projo itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, quote unquote gitu ya, tapi yang tidak dilembagakan gitu. Tapi aktivitasnya sangat politik. Maka kalau di situ ada apa ya, sahwat politik yang mendominasi, wajar karena memang niatannya politik kan gitu. Cuman tentu tadi itu ya, sebagai negara yang mengadopsi atau melaksanakan sistem demokrasi, Ormas ini adalah sebetulnya satu organisasi yang kita harapkan sebelum menjadi Orpol gitu ya, itu mencetak kader-kader yang bagus gitu ya. Tapi Projo ini kesannya kayak organisasi yang kontekstual gitu, temporary gitu ya, sangat tergantung pada angin kemana berhembus. Jadi ganti rezim ganti pula gitu kan, ininya gitu, apa namanya itu yang diargumentasikan gitu. Jadi bagaimana membawa itu? Apakah nanti ganti dari Pak Prabowo ke rezim baru, ganti pula nanti ininya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makasih. Bang Freddy. Ya, terima kasih Prof. Memang kami menyebut diri kami, bahkan masyarakat media, memang ormas politik. Ormas yang cara berpikir, berperilaku, bertindaknya politik. Ya, tadi kita civil society hanya tidak di dalam politik formal, tidak partai. Jadi kami tidak menafikan itu Prof. Memang seluruh tindakan-tindakan kami memang politik. Ya, adapun tadi dikatakan berubah-ubah sesuai siapa penguasanya, ya memang tujuan kami memang di situ. Kami memang hadir ya di dalam event 5 tahunan Pilpres, kami berjuang di situ memperjuangkan seperti misalnya di 2024 Presiden Prabowo yang kami anggap sebagai pelanjut Pak Jokowi, yang kami anggap mempunyai nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, memang kami di situ. Tidak ada masalah buat kami di situ, tetapi kami juga di daerah-daerah ya sebagai ormas politik yang saya katakan tadi ikut juga bertarung, mengawal, memperjuangkan juga kepala daerah. Kami juga ikut di situ, ya. Saya menanggapi yang tadi masalah masalah Gerindra tadi, memang di dalam kongres itu, ya, ataupun di forum itu, Ketua Umum kami Budiari itu secara pribadi mengatakan beliau bergabung dengan Gerindra. Tetapi kan beliau itu ketua umum. Beliau ketua umum yang banyak pengikutnya. Jadi memang itu pasti berpengaruh. Karena saya tahu persis di situ saja, ya di forum itu saja sudah banyak yang ya minta ikut beliau. Ya, tetapi secara organisasi kami masih tetap ormas yang bebas, tidak ke patron politik tertentu, tidak ke partai tertentu. Karena ya bekas sekjen kami juga itu di DPP Golkar. Ada juga memang kader kami yang menjadi ketua fraksi di DPRD provinsi, di Gerindra. Ada juga banyak ya teman-teman di DPC, DPD itu dari teman-teman PSI. Jadi memang kami multi partai. Hanya memang di forum kongres itu ketua umum kami Budiari menyatakan dia bergabung di situ karena memang sebelumnya beliau pernah diminta di dalam forum seperti disampaikan Mas Eko tadi, kamu pilih Gerindra apa PSI?
ya tadi saya sudah sampaikan karena beliau melihat bahwa hari ini ya Presiden Prabowo adalah penguasa di Republik ini dan kami perlu membantu cita-cita politik itu, cita-cita perjuangan Gerindra itu tentunya, makanya beliau gabung di situ dan tentunya pasti akan mengajak kader-kadernya. Standing point-nya jelas ya. Ada satu ya, saya masih belum clear gitu. Tidak patron gitu. Lalu akan diubah logo, tidak patron. Kalau tidak maksudnya patron apa? Sistem politik partai tadi, politik formalnya, partainya. Tidak kan, kepada secara organisasi kami tidak underbow, tidak sayap, tidak di bawah partai tertentu. Karena memang isi Projo itu banyak kader-kader partai. Berarti nanti Projo tidak akan jadi underbow-nya Gerindra? Secara ormas tidak, secara organisasi sudah pasti tidak. Karena itu sudah diputuskan di dalam Kongres. Tetapi Budiari adalah seorang ketua umum yang banyak pengikutnya, tentu itu berpengaruh. Karena di dalam Kongres itu sendiri sudah banyak yang menyatakan misalnya, saya ikut ketum, saya ikut ketum, saya ikut ketum. Seperti itu. Iya. Itu realitas. Ini sangat politik ini Mas Andrew. Jadi ya, politik itu memang selalu tidak tegas. Politik itu memang kekuatannya ada ada ketidaktegasannya tadi itu. Karena justru dengan tidak tegas itu menguntungkan. Tapi kan ini pilihan Projo jelas ya, siapapun penguasanya ia akan merapat. Jelas tadi standing point-nya Prof. Iya. Bukan siapapun penguasanya dia akan merapat. Sejak awal kami... Tadi statement abang seperti itu yang kami kutip ya Bang ya, seingat kami ya. Loh, alhamdulillah puji Tuhan kami bisa hat-trick memenangkan penguasa di Republik ini gitu loh. Kami ikut di awal di situ. Ikut menginisiasi, ikut berjuang, ikut mengawal dan akan ikut mengawal begitu loh. Jadi bukan hanya kuculuk-kuculuk. Kuculuk-kuculuk, tolong artinya diartikan. Kuculuk-kuculuk kita pengen gabung di situ, di penguasa, bukan. Ujuk-ujuk awal. Ujuk. Bang Syahganda lu boleh Bang, komentar ya Bang. Budiari sepertinya sinyalnya bukan hanya secara individu tapi akan membawa gerbong besar dari Projo. Ya nggak tahu dia punya gerbong atau enggak ya kan. Projo udah besar Bang Syahganda katanya. Projo udah besar, udah lama berdiri. Hat-trick ya Bang ya? Ya kan itu kan waktu dia pakai gambar Jokowi. Siluet Jokowi besar bersama Jokowi kan gitu ya. Sekarang kan nggak tahu gitu kita, ya kan belum diuji ya. Tapi maksudnya gini, saya ini kan tidak kurang menarik buat saya melihat Projo ini seolah-olah jadi sentrum dalam pembicaraan publik ya, dalam konteks Gerindra. Jadi orang yang melihat sebaliknya mungkin lebih penting, kenapa kita mengaitkan Projo dan Gerindra dan menjadi wacana publik sekarang. Ini yang penting. Karena pasca kerusuhan 25 Agustus, 28 Agustus, ya kita tahu dalam elit nasional ini ada rivalitas antara gerakan-gerakan yang berbasis demokrasi dan partai politik dengan yang berbasis kekuatan militer. Ini dulu poin yang penting sekarang di Indonesia yang harus kita cermati ke depan. Jadi saya melihat gerakan dari Gerindra untuk mengimbangi sayap militer di tubuh Prabowo, ya memang dia butuh kecepatan untuk melakukan konsolidasi dengan semua kekuatan. Karena presiden kita ini sebenarnya sekarang ya sudah banyak menyerahkan tugas-tugas strategis kepada tentara ya demi cita-cita dia, nggak ada yang salah menurut saya di situ. Misalkan untuk membangun 80.000 koperasi merah putih, ini hampir semua nanti yang bergerak adalah teman-teman dari institusi militer. Di situ ada Menteri Koperasi, di situ ada Purbaya yang memberikan garansi 200 triliun, ada Danantara, kemudian ada Bank Mandiri, Bank Himbara, kemudian ada Agrinas Pangan. Karena apa? Karena Presiden pengen cita-cita dia untuk memuliakan rakyat ini cepat dan dia nggak bisa bersandar pada kekuatan sipil. Ini yang saya lihat ya sebagai pengamat. Begitu juga di MBG, proyek raksasa beliau untuk menyentuh rakyat. Jadi ini kelihatan ketika Dasko menghadiri acara Projo kemarin, itu saya melihat sebenarnya ini persoalan di Gerindra ini.
Ya bagaimana? Jadi kalau judulnya nanti Gerindra, gabung Gerindra ada apa? Ya di Gerindranya yang ada apa? Karena Gerindra ini sebagai partai penguasa sekarang, tidak sesolid Golkar, tidak solid PDIP. Sebagai sebuah organisasi yang bisa mengimbangi langkah-langkah politik Prabowo yang begitu cepat, yang begitu gesit dengan skala nasional dan internasional. Tapi kan Gerindra jadi magnet tersendiri buat siapapun itu agar mereka bisa makanya bergabung dia sebagai harus partai konsolidasi pemenangan Pilpres. cepat. Konsolidasi cepat ini artinya dia itu strukturnya sebagai elemen sipil, elemen demokrasi harus bisa cepat menopang Prabowo. Kalau kita tetap mau menyelamatkan demokrasi ada. Karena kalau tidak Pak Prabowo nggak bisa disalahin. Dia nggak akan mungkin menunggu ya koperasi itu 80.000 misalkan nunggu 5 tahun lagi. Nggak mungkin dong. Yang hanya bisa menolong Prabowo itu kan tentara. Makanya kemarin waktu MOU antara Menteri Koperasi dengan Panglima TNI yang diwakili wakil Panglima TNI dan Danantara dan Purbaya dan lain-lain itu kan sudah jelas kelihatan nanti underline gerakan Prabowo ke depan ini adalah menugaskan militer untuk mensukseskan pembangunan. Nah, kalau misalkan kita melihat fenomena ini sebagai upaya Gerindra untuk membangun konsolidasi sipil, ya supaya Prabowo bisa itu menjalankan birokrasi sipil ya untuk cita-cita dia, ya 4 yang penting MBG, hilirisasi, kemudian pangan dan merah putih, itu mungkin menarik cerita kita diskusi ya Prof ya. Tapi kalau misalkan ceritanya ini kan sebenarnya ya apakah diterima atau nggak diterima, misalkan keinginan atau misalkan betul klaimnya Budi Ari bahwa Pak Presiden di Solo bulan Juni lalu mengajak Budi Ari untuk bergabung, itu kan soal lain ya. Yang paling penting itu peristiwa biasa, tapi konsolidasi Gerindra ini yang menurut saya yang menjadi catatan demokrasi yang paling utama ke depan. Maksud Bang Syahganda variabel Projo gabung ke Gerindra tidak terlalu signifikan, tidak punya nilai yang begitu besar buat mendorong kinerja pemerintahan? Bukan tidak signifikan, maksudnya gini, itu jadi pemicu untuk Gerindra berpikir. Karena Gerindra ini kan gini, Gerindra ini kan lahir dari 3 faksi. Satu faksi HKTI, yang dimana Prabowo membuat kekuatan jaringan ke arah desa-desa itu. Yang kedua faksi militer, maksudnya mantan militer yang ada di dalam Purnawirawan ya, PPIR apa segala itu semua pengagum Presiden Prabowo semua. Ya, yang ketiga itu adalah faksi-faksi yang dulu pemuda-pemuda lama yang dia bina seperti Padli John, Mujani dan lain-lain ya. Loyalis lama dia. Itu kan sebenarnya kan mungkin sekarang itu tidak kelihatan Gerindra sebagai sebuah organisasi. Ya, itu kalau kita lihat ya di era SBY misalnya gitu ya. Era SBY semua pertarungan sampai Senturi apa segala itu partai-partai kan pada bekerja sampai ke bawah ya, sampai meributkan Senturi ke luar negeri apa semua tuh partai di era itu bergerak. Nah, di era sekarang maksud ini, Bang Syahganda harusnya Gerindra timbang-timbang lagi untuk menerima orang menjadi kader partainya. Itu pasti dia timbang ya. Okay. Maksud saya itu memang ini pemicunya ini adalah Projo ini. Ya, pemicu. Jadi Gerindra ini syukur juga ada gerakan Projo seperti ini untuk cepat refleksi. Sekaranglah saatnya dia membenahi diri. Kalau tidak nanti partai itu Gerindra itu ya tidak siap sebagai sebuah ruling party. Ruling party ini mesti punya kader banyak. Ya kalau kita lihat yang ideologis ya, selain saya dekat sama Ferry Juliantono misalnya seperti itu ya, itu Fadli John apa, itu saya lihat memang mereka ngerti ideologi. Ya, ngerti ideologi. Ya, Pak Dasko ngerti demokrasi ya apa segala. Tapi kan itu kan tidak cukup banyak orang. Dia mungkin punya 1.000, 2.000, 5.000 kader-kader sampai ke desa-desa yang membantu Prabowo mensukseskan koperasi Desa Merah Putih misalkan. Ini yang belum terjadi. Jadi ini menurut saya ya gerakan Projo ini bisa dianggap sebagai sebuah pemicu agar Gerindranya sendiri melakukan satu gerakan cepat membenahi diri. Kita ke panelis, Pak Triandika. Ya menarik ya Bang Syahganda, saya analisis Bang Syahganda yang melihat bahwa rivalitas, semacam ada rivalitas antara militer dan birokrasi sipil partai di dalam kekuatan politik Presiden Prabowo. Tetapi saya melihat bahwa memang keduanya ini dibutuhkan Bang Syahganda ya. Ini analisis saya gitu ya, melihat bahwa kedua hal ini dibutuhkan, kedua kelompok ini dibutuhkan, baik birokrasi partai
maupun juga militer gitu. Karena kalau memang militer ini kan karena memang sudah tradisi Pak Prabowo yang berlatar belakang militer, sehingga secara gaya kerjanya memang sudah lebih tune in dengan kekuatan politik purnawirawan militer di dalam tubuh Presiden Prabowo gitu. Tetapi kalau kita lihat Bang Saganda ya, belum optimalnya program-program presiden terkait MBG ataupun terkait dengan Koperasi Merah Putih. Kalau saya melihat analisis Bang Saganda agak mensimplify karena memang belum solidnya kekuatan birokrasi sipil di Gerindra. Padahal menurut saya itu juga kerja kolektif dari seluruh partai. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar Gerindra sebagai sebuah partai untuk menopang kinerja presiden, tapi memang konsolidasi kekuatan politik lintas partai ini sebenarnya yang juga barangkali memiliki faktor ataupun andil dalam belum optimalnya kerja target tersebut, Bang Saganda. Menurut Abang gimana tuh? Ini kan pasti karena dia kan koalisi ya, tapi the ruling party itu ada maknanya kan. Dia nggak mungkin misalkan ada presidennya ketua umum partai Gerindra, Gerindranya jadi the ruling party, dia tidak punya nilai bobot lebih. Ya, misalkan fakta, misalkan di DPR dari Gerindra kelihatan lebih dominan, misalkan pimpinannya. Tapi ketika di breakdown jadi komisi-komisi, di breakdown jadi badan-badan dan lain-lain, itu kan belum tentu. Itu baru kita lihat sayapnya yang di DPR. Belum lagi sayap-sayap partainya yang di pemerintahan. Ya, itu kan misalkan harus, misalnya gini, ketika Fadly John mengungkapkan keinginan untuk mengkoreksi sejarah. Heboh, semua masyarakat heboh. Dan Fadly John dikecam dan lain-lain. Kalau partainya kuat, ya itu maka dia bisa secara aktif kita lihat meredam hujatan-hujatan itu gitu. Karena dianggap seperti sekarang misalnya seolah-olah Prabowo ini ingin membuat Soeharto jadi pahlawan nasional dan dikritik semua orang. Nah kalau misalkan itu betul ada keinginan itu, maka dia harus defense sistemnya itu sebagai sebuah partai ruling party, dia harus kuat gitu. Ini yang menurut saya, ya bukan tadi maksudnya kita menihilkan seolah-olah misalkan instrumen militer tidak boleh membangun negara, bukan itu maksud saya. Tapi elemen demokrasi ini, partai politik, kan ini basis demokrasi itu kan partai. Ya itu bagaimana dia itu bisa kuat. Nah maksud saya tema kita pada hari ini sebenarnya karena ada projo, ada kemungkinan refleksi gitu loh buat terutama partainya Gerindra gitu. Oke, terima kasih Bang Saganda. Tapi pertanyaan singkatnya, apakah nanti Projo ketika bergabung dengan Gerindra atau Budi Ari ketika bergabung dengan Gerindra, apakah memperkuat konsolidasi Gerindra atau justru sebaliknya? Itu mungkin ke Bang Saganda ya. Dan mungkin ke Bang Faldo dan Mas Freddy. Saya melihat DNA Projo ini kan lebih dekat ke PSI sebenarnya Mas Faldo. Secara DNA-nya karena dari rahimnya Pak Jokowi nih. Tetapi kenapa bisa tidak ke PSI saja Mas Freddy? Justru ke Gerindra. PSI ditinggal dan memilih Gerindra. Sesaat lagi ditanggapi ya Bang Faldo ya. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi Mirsa.